Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, pernahkah kita melihat di sekitar kita fenomena yang cukup menggelisahkan? Terkadang, kita saksikan para pejabat, baik di level tinggi maupun rendah, seolah berlomba memamerkan kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan yang mereka miliki. Mobil mewah berjejer, rumah megah menjulang, gaya hidup yang seakan tak tersentuh oleh kesulitan rakyat biasa. Mereka seolah lupa bahwa jabatan yang mereka emban itu bukanlah hak milik pribadi, melainkan sebuah amanah. Amanah yang berat dari rakyat, dan yang lebih penting lagi, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan bukanlah panggung untuk unjuk gigi atau pamer kehebatan. Dalam pandangan Islam, khususnya yang diajarkan oleh Muhammadiyah, sikap semacam ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang seharusnya dipegang oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin, pada hakikatnya, adalah pelayan bagi rakyatnya, bukan sebaliknya. Tugas utamanya adalah memastikan kesejahteraan merata dan keadilan tegak. Ketika kekuasaan hanya digunakan sebagai alat untuk pamer, dampak negatifnya akan sangat besar. Hal ini bisa memicu kecemburuan sosial yang tajam, menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan yang paling berbahaya, membuka pintu lebar-lebar menuju perilaku korupsi yang merusak sendi-sendi bangsa. Sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah, kita senantiasa diajarkan untuk menjauhi sifat ria atau pamer dan kesombongan. Lihatlah bagaimana Muhammadiyah tumbuh sejak awal berdirinya. Semua amal usahanya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga ke mancanegara, dibangun di atas fondasi kejujuran, kerja keras tanpa pamrih, dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Itulah mengapa ribuan lembaga Muhammadiyah, mulai dari sekolah-sekolah yang mencerdaskan, rumah sakit yang menyehatkan, hingga panti asuhan yang merawat semuanya, berdiri kokoh di atas nilai keikhlasan. Maka dari itu, jika negara memberikan kepercayaan kepada kader-kader Muhammadiyah untuk menjadi pejabat atau aparatur sipil negara, ada dua hal yang wajib kita tunjukkan: integritas dan kompetensi. Bekerja bukan lagi sekadar mencari nafkah atau pujian, tetapi diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Dengan menanamkan niat ini di dalam hati, kita bisa membentengi diri dari godaan untuk berbuat curang, menyalahgunakan wewenang, dan terjerumus dalam kubangan korupsi yang telah begitu banyak merusak negeri ini. Bayangkan, jika setiap pejabat di Indonesia memegang teguh ajaran Islam yang benar, yang mementingkan amanah dan keadilan, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang jauh lebih kuat dan bermartabat. Sekarang, mari kita bicara soal uang dan kekayaan. Dalam ajaran Islam dan pemahaman Muhammadiyah, memiliki harta atau uang itu sendiri bukanlah sesuatu yang buruk atau tercela. Yang menjadi penentu baik dan buruknya adalah dua hal: dari mana cara memperolehnya, dan untuk apa cara menggunakannya. Uang yang didapat dari jalan yang haram, seperti hasil korupsi, menipu, atau menyalahgunakan jabatan tidak akan pernah membawa keberkahan. Mungkin terlihat banyak, tapi pada hakikatnya kosong, dan hanya akan mendatangkan masalah di dunia dan siksa di akhirat. Sebaliknya, harta yang diperoleh dari keringat sendiri, dari kerja keras yang halal, dan didasari dengan niat ibadah, itulah yang akan menjadi amal saleh. Harta seperti ini tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga akan menjadi tabungan pahala yang tak terputus di akhirat kelak. Oleh karena itu, siapapun kita, entah sebagai pejabat, pengusaha, atau karyawan di lingkungan amal usaha Muhammadiyah, kita harus memandang pekerjaan kita sebagai ladang ibadah, bukan sekadar profesi untuk mencari uang. Kita diajarkan untuk meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai alamin, sosok yang selalu jujur dalam berdagang, amanah dalam memimpin, dan adil dalam setiap keputusannya. Teladan agung dari Nabi Muhammad SAW inilah yang menjadi ruh dan dasar dari setiap gerak langkah Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau adalah pemimpin tertinggi, namun tidak pernah sekalipun menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Sebaliknya, setiap amanah yang diemban justru beliau jadikan sebagai peluang emas untuk berbuat kebaikan, menebar manfaat, dan melayani umat. Spirit inilah yang harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari.
Tidak peduli apa peran kita, apakah kita seorang pelajar di sekolah Muhammadiyah, seorang guru yang mendidik generasi penerus, seorang pegawai di kantor, atau bahkan seorang pejabat negara, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga akhlak dan amanah di lingkungan kita masing-masing. Karena percayalah, setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang baik, dengan niat untuk ibadah, akan tercatat sebagai amal saleh. Jika setiap anggota dan simpatisan Muhammadiyah bekerja dengan semangat ikhlas seperti ini, insya Allah kita bisa menjadi agen perubahan yang turut serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah menyimak penjelasan tadi, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk merenung sejenak. Mari kita lakukan refleksi pribadi. Ambil buku catatan atau gawai Anda dan coba tuliskan jawaban dari 3 pertanyaan berikut ini. Pertama, dari semua yang sudah kita bahas, bagian mana yang paling menarik perhatianmu? Dan mengapa hal itu begitu menarik? Coba gali lebih dalam. Mungkin ada satu kalimat atau konsep yang benar-benar membuatmu sadar akan betapa pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam hidup. Kedua, menurut pendapatmu, bagaimana cara kita bisa memastikan agar amal usaha Muhammadiyah terus menjadi sarana dakwah yang efektif melalui ekonomi dan kerja nyata? Mungkin dengan selalu menjaga kejujuran di tempat kerja, atau dengan mengembangkan usaha yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas, dan bukan sekadar mencari keuntungan pribadi semata. Dan yang ketiga, yang paling penting, apa tindakan nyata yang akan kamu lakukan setelah memahami materi ini? Tidak perlu sesuatu yang besar. Tuliskan satu langkah kecil yang bisa kamu mulai hari ini untuk mencerminkan nilai amanah dan kerja ikhlas dalam aktivitasmu sehari-hari. Jangan lupa ya, tulis jawabanmu di buku tugas, atau kalau mau lebih kreatif, buatlah dalam bentuk peta konsep yang menarik. Ingatlah selalu, perubahan besar di dunia ini tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Semuanya selalu dimulai dari niat kecil yang tulus di dalam hati. Semoga kita semua, dengan izin Allah, bisa menjadi bagian dari generasi Muhammadiyah yang jujur, amanah, dan berakhlak mulia seperti teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.